kalau firasat sih paling sehari sebelum beliau pergi sempat nelpon memang pagi-pagi, dan lucu juga dia nelpon karena saya juga baru nelpon. Jadi sehari kemudian nelpon, terus saya bilang, ada kenapa? Nggak apa-apa, pengen nelpon aja gitu. Terus itu terakhir kita ngobrol sebentar banget. Dan selama ini sih Mami emang selalu kelihatannya seger-seger aja gitu. Jadi kita kaget banget. Oh ya, hari kemarin tuh kan sempat yang ada acara halal bihalal gitu, rame-rame, keluarga masih sehat banget. Mas, sosoknya sendiri di mata anak-anaknya seperti apa sih? Itu kan memang Mami itu kan mungkin banyak yang nggak tahu, tapi Mami itu kan memang seorang penyanyi yang hidup atau besar di era tahun 50-an, 60-an. Jadi beliau itu banyak sekali ngasih banyak cerita ke kita tentang perjalanan musik Indonesia di tahun segitu. Jadi beliau itu adalah saksi hidup ya saat itu. Jadi kita yang sering bertanya ke dia, belajar banyak tentang perkembangan musik dan lain sebagainya. Mami itu orang yang sangat, mungkin dari situ Mami mempunyai sifat atau kepribadian yang selalu ingin membuat hati orang senang gitu, karena kan Mami emang hobinya siaran, hobinya nyanyi, jadi selalu pengennya tuh membuat hati orang senang. Kita belajar banyak banget dari beliau tentang itu gitu. Sesusah apapun hidupnya, kita harus tetap membuat hati orang lain senang. Di rumah Mami ini kan ada suster sama satu rumah itu. Dia telepon tadi pagi sekitar jam 5 lewat. Tapi udah nangis-nangis. Ya, saya udah feeling sih terus saya kesini, badannya masih hangat. Saya stetoskop, saya cek. Udah nggak ada denyutan lagi. Tapi saya pastikan, saya panggil dokter di rumah sakit, minta sama ambulans datang ke sini, mereka diperiksa sama alat. Jarumnya udah menunjukkan lempeng gitu, sudah suara gitu. Itu jam 6:20 pagi tadi. Umur 88, kondisinya sebenarnya sehat. Karena seharian kemarin itu kita mengadakan acara halal bihalal di keluarga. Semua keluarga ngumpul, ya senang, excited karena udah sepuh, barangkali kecapeannya nggak dirasain. Jadi dia coba lawan barangkali. Selama di halal bihalal dia terlihat gembira seperti biasa gitu. Pulang dari halal bihalal dia pulang ke rumah, saya antar ke rumah sini. Ada momen-momen pandangannya tuh kosong. Saya coba hibur. Tapi belum ngerasa waktu itu ya? Belum, feelingnya belum sih. Saya pikir nggak masalah. Saya coba hibur, ketawa lagi. Ya sampai di rumah saya tinggal. Ya subuhnya dapat berita itu. Tapi duduk dulu nggak apa-apa. Jongkok, kakinya jongkok, silakan biar mudah.
Ya, turun. Duduk aja dulu nggak apa-apa. Ya, kacamata dulu. Depan. Kita dulu maju. Oh, maju dulu. Ya, kayak tadi. Duduk dulu. Halo, tangan kanan nanti di bawah ya. Samping pom bensin, lurus terus mentok. Iya. Tangan kanan di bawah, tangan kanannya di bawah ya. Kiri di atas. Ya. Oke, nanti di atas ya. Taruh di bawah aja dulu, Pak. Awas kepala. Ada katanya. Coba maaf. Saya tuh baru katain. Maaf ya. Naik orangnya. Tarinya buka. Dia mungkin dalam kondisi udah pas lah, karena udah 88 tahun, udah pengen minta dibeliin batik untuk persiapan kalau dia pergi gitu ya. Kita selalu ngelarang, kita selalu mengalihkan pembicaraan itu ke hal-hal yang lebih positif gitu ya, lebih bergairah gitu. Itu udah berapa kali coba singgung soal apa kalau dia pergi nanti, kalau dia pergi dan sekarang dia minta dimakam pun minta dimakamkan sama almarhum suaminya, sama almarhum Jeka Sumana. Itu pun kita alihkan terus pembicaraan.
air mana? Bunganya nggak apa-apa. Banyak bunganya. Nggak ada. Bunganya dulu. Di sini aja kita. Ya, sebagian itu di atas tidak masuk syarat aja. Coba lihat ya. Nggak ada, justru makanya kita merasa aman-aman aja gitu. Saya pikir memang udah jalannya seperti ini. Kalau dilihat dari sosok punya Mbak Mira, Ya, apa?
Mira sama Indra, ada 2 kakaknya lagi, 1 almarhum. Jadi mereka tuh berlima dari 2 suami, 1 suami Jack Lesmana, 1 lagi ada suami Wanda. Di mata saya memang dia sosok ibu yang keibuan. Sepanjang sejarah yang saya tahu bahwa Ibu Nin Lesmana ini tempat tongkrongannya musisi-musisi kita di era tahun 70-80. Rumah ini tempat tongkrongan, jadi kayak banyak base campnya musisi jazz gitu, sama teman-teman Indra dan lain sebagainya. Jadi keluarga ini memang keluarga seniman, jadi nggak pernah pilih-pilih orang, nggak pernah pilih status. Buat mereka itu kehidupan berkesenian, terutama musik itu terjadi darah daging, jadi nyaman-nyaman aja. Lihat aja beberapa teman-teman musisi muda pada datang di sini karena memang mereka menghormati sosok Jack Lesmana sama Nin Lesmana. Gimana? Paling kalau saya bawain Bilkis bubur instan, karena Bilkis suka banget bubur. Jadi setiap pagi sarapannya harus itu. Terus paling bawa kayak saus, itu penting. Terus habis itu paling bawa abon. Kalau di sana ada nasi, kita makan tinggal pakai abon doang. Sama sambelan kentang yang kering tuh, itu enak. Akan memboyong berapa keluarga? Enggak, saya cuma berempat. Saya, Bilkis, adik saya, sama sepupu saya. Oh, ibu? Enggak, saya ajak. Ibu mau liburan ke Jogja sama ayah. Sama orang yang kerja di rumah semua diajak ke Jogja. Ada berapa orang yang liburan ke Jogja? Naik kereta, 10 orang kali. Jadi emang bagi-bagi ya liburannya? Bagi-bagi. Sebenarnya ibu pengen ikut, cuma saya nggak kasih. Betul, pertama kali liburan jauh sama Bilkis. Tempatnya bagus. Bukan tempat yang dikerumutin banyak orang. Karena saya nggak suka keramaian. Saya suka tempat yang sejuk, yang sepi. Ada paling ke tempat itu, yang syuting Lord of the Ring, yang rumah Hobbit ya. Nah ini situ sih. Wajah. Kasihan lihat anaknya udah hampir 10 tahun loh saya sendiri, maksudnya di dalam namanya statusnya janda gitu, mungkin ya namanya mama perempuan ibu dipikirkan pasti dipikir saya kesepian. Anak-anak saya yang tidak menginginkan saya untuk mempunyai pendamping gitu loh. Saya kan sudah coba gitu, tapi anak-anak kurang berkenan ya sudah. Kalau saya mendengarkan mereka karena itu yang saya punya kan. Saya peace banget, baik. Saya biasa banget, baik. Saya santai orangnya, maksudnya lihat aja sama Bang Henry baik, sama mantan-mantan Bang Henry baik. Saya mantan-mantan saya nggak pernah musuhan gitu, jadinya santai banget sih.
kejadian yang semenjak kemarin Jupe nggak ada, ini kamu tahu aja nih. Jadi ada cerita. Malam-malam aku mau tidur sama Mas Anang, terus dia ngomong, yang kalau misalnya nanti aku nggak, aduh jadi sedih nih. Kalau misalnya nanti aku nggak ada, kamu jagain anak-anakku ya gitu. Terus aku yang, aduh kamu nih, aku tuh di posisi yang kayak apa? Sedih kan, maksudnya aduh kok ngomongnya kamu jangan kayak gitu deh. Terus nanti kalau aku yang nggak ada juga, kamu yang jagain anak-anak ya. Aku bilang, aku bilang kamu kawin lagi nggak aku gitu kan. Terus dia bilang nggak bakal katanya. Kalau kamu masih muda nggak apa-apa, kamu jangan, Mas Anang ngomong gini, kamu jangan janji sama aku kalau kamu nggak bakalan nggak nikah lagi, aku nggak mau, dia bilang. Pokoknya kamu jalanin hidup kamu sebaik mungkin. Kalau aku nggak ada pun kamu tuh harus tetap apa ya, sayang sama anak-anak empat-empatnya, jangan pisahin mereka dan kamu harus baik-baik aja terus gitu. Dan kamu mau nikah lagi atau enggak, pokoknya kamu harus inget aku ya gitu. Itu yang buat aku kayak sedih banget gitu. Kalau sebaliknya gimana nih? Dia bilang kalau kamu kalau sampai ada apa-apa aku nggak mau, dia bilang. Karena aku cuma udah mikirinnya ke anak-anak dan aku nggak mau lagi mencoba untuk mencintai orang lain lagi gitu. Itu yang aduh gitu. Jadi kok kita jadi ngomongin kayak gini, udah tidur aku bilang. Lions roaring in the morning sun. Sama mama. Setelah ini kita jangan pulang dulu. Liburan ke Belanda, ke Paris, ke London, udah. Habis itu kan kita pulang liburan nanti mau udah sibuk lagi, udah kerja lagi, apalagi filmnya Rafathar kan udah mau keluar, jadi kita liburannya sekarang 10 hari. Tujuannya nggak sih, kita cuma mau libur-liburan aja, santai-santai aja.
ajakin Rafathar jalan-jalan, paling naik-naik kanal, terus masa papa di sini saya? Ya udah mau jalan-jalan aja sih intinya sih sama Rafathar sama istri. Nggak ada sih ya yang penting kebersamaannya aja sih. Yang penting bisa happy aja, bisa bareng-bareng keluarga. Kalau Mama Amin nemenin Nanas kesian, karena seneng aja, Gigi seneng pengen ke London. Emang rame-rame aja sih, emang tadinya kita mau liburan gitu, terus yang paling gampang kemana ya udah ada visanya jadi tinggal berangkat. Ya kebetulan pas lagi libur Lebaran kan 2 minggu liburnya pas, jadi ya udah liburan itu ya udahlah kita jadiin buat liburan aja. Iya seneng ya kalau tahun ini ada Fania tuh. Fania udah mulai ngoceh, udah mulai ngerti ini Lebaran. Jadi kemarin tuh aku sholat Id sama Fania, sama Atala, sama mbaknya. Jadi lumayan lah, biasanya kan kalau sholat Id tuh sendirian ya, nggak ada siapa-siapa karena anakku cowok semua kan. Nah kemarin Feral sama papanya, jadi baru hari ini yang bener-bener 24 jam, tadi malam Feral nginep di apartemen, ya rame-rame beginilah ngariung-ngariung. Nyiapin, habis kan kepala rumah tangganya kan Feral, jadi dia belum bisa nyiapin, jadi akhirnya mamanya juga yang nyiapin dari tadi ya. Saya perempuan. Gitu. Ini motor kita parkirnya sebelah-sebelahan ya. Kita mau saling kepo nih. Ini motor saya, ini motor Bang Pasya. Nah, di sini kita mau saling kepo ya, Bang. Ya. Mau ngasih tahu lah sedikit-sedikit tipe motor apa, tahun berapa, jenisnya apa. Jadi motornya sesuai dengan usianya? Enggak lah. Ketua lama, ketua baru, tipe motornya sama, judulnya sama, tahunnya beda, sesuai dengan umurnya masing-masing. Jadi ini namanya yang Bang Pasya ini Road Glide Custom ya? Custom. Road Glide Custom tapi edisi anniversary 100 tahunnya Harley Davidson. Di sini motornya cukup langka juga ya. Maksudnya anniversary 100 tahun Harley Davidson. Nah, di sini juga ada logonya sih. Ini ada logonya. 100 tahun anniversary Harley Davidson. Ini motor jarang banget. Jadi belum tentu kita punya uang. Maksudnya kita punya uang belum tentu kita bisa punya motor ini, tipe ini. Sejujurnya kalau anak motor itu sebenarnya nggak terlalu banyak milih. Tapi pasti mencari yang sesuai dengan performance kita gitu kan. Karena motor itu kan punya tipe masing-masing ya. Ada yang tipikal ya kalau bahasa kita tuh ada yang ke orang tuaan, ada yang ke anak mudaan, ada yang selengean dan lain sebagainya. Nah kalau ini sudah mewakili saya. Kenapa saya bilang mewakili? Karena motor ini kan tipe touring. Ya motor ini sebenarnya boleh dikatakan motor yang middle up ya. Usianya juga middle up ya, di atas 30 tahun biasanya yang pakai kayak ginian. Terus motor ini juga bisa dipakai buat ya bonceng istri masih bisa gitu kan. Buat
perjalanan jauh kita ada saddlebagnya ya, komplit lah buat kebutuhan kita di jalan. Nah, tapi sebenarnya saya juga suka motor custom. Jadi motor yang unik, motor yang aneh gitu kan. Dan kebetulan Pak Ketua baru juga, ini tipenya sama, ya road glide juga custom, tapi dia tahunnya muda nih. Ini stangnya Paul Yaffi, waduh, ini. Saya pribadi memilih motor ini karena sama seperti Bang Pasya. Jadi saya itu tipe orang yang kalau bawa motornya apa ya katanya dibilang harus rada bad boy lah, maksudnya jangan Harley banget lah ya, jangan terlalu santun lah maksudnya. Makanya kalau ngambil road glide ini jadi bisa di custom head hanger segala macam, stangnya bisa ditinggiin. Sebenarnya ini bukan stang standar ya, sama kayak Bang Pasya, ini udah di custom juga, cuman bedanya kan Bang Pasya kan dia lebih kayak sedikit santun lah ya, makanya warnanya chrome, maksudnya masih sedikit menyesuaikan, masih bisa dikatakan old school lah. Cuman kalau Ali dia warnanya lebih pengen mendominasi itu hitam, lebih sangar, jadi lebih anak muda aja sih. Sudah full aksesoris ya. Modifikasi ini kan dari sesuatu yang standar dirubah menjadi sesuatu yang beda. Nah, kalau ini sih masih full standar, tapi kecuali stang ya. Tapi semua sudah full aksesoris, semua sudah undercover ya. Jadi nggak perlu ada lagi kecuali kita mau bagger, kecuali kita mau bentuk bagger baru itu ada perubahan lagi yang signifikan gitu. Saya kira motor ini nggak perlu too much ya, nggak perlu terlalu banyak modifikasi itu kan hanya di beberapa titik-titik tertentu saja, nggak perlu semua, nanti jadi norak nanti. Kecuali dari awalnya memang udah motor custom. Kalau misalnya kita lagi touring bareng Bang ya, sebenarnya artinya kita itu bukan, jadi kita touring kalau misalnya ada event. Tapi sebenarnya kita datang untuk ke event itu, tapi yang diincar itu bukan event itu. Artinya kita mengincar kebersamaannya, rame-ramenya, ketawa-ketawanya, capeknya seperti apa, seru sih kayak gitu. Kalau Bang Pasya? Ya itu yang paling benar. Karena kita ini kan motor ini kan hobi ya. Terus kita ini alhamdulillah orang yang semua punya kesibukan masing-masing ya. Jadi waktu kebersamaan kita tuh sangat sedikit. Nah jadi di saat kita melaksanakan kegiatan, hasil rembukan sama-sama, itu betul-betul kita manfaatin banget dan kita nikmatin banget gitu loh. Jadi sebenarnya keutamaan dari pertemuan itu lebih kepada kebersamaannya itu sendiri. Tawa-tawanya, seru-serunya. Karena setelah itu sibuk lagi, sibuk dengan kerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Semua orang pasti ujungnya kalau misalnya memungkinkan, pasti pengennya sampai di Harley gitu. Ya 99% lah saya yakin sekali. Dan alhamdulillah ya kita bisa sampai di situ. Dan ini bukan persoalan harga ya. Karena saya yakin masih banyak motor yang lebih mahal daripada Harley. Tapi nggak tahu kenapa saya nyaman di situ. Ya memang ini ritual aku sih setiap tahun semenjak papa nggak ada gitu. Jadi pasti aku akan ke makam papa gitu, berziarah. Makan abah. Dan kebetulan iya abahnya Fas tapi papanya Mami. Jadi si Sony juga kan belum pernah kesini. Ini pertama kalinya Sony kesini dan aku kenalin ke papa gitu. Dan biar papa juga lihat langsung, dia udah kesini, udah lihat. Ini pertama kalinya kamu kesini ya sayangnya. Yeah. Sebenarnya kalau Fai selalu cerita sosok ayahnya adalah
pribadi yang begini. Sangat disayangkan kalau aku sendiri belum mengenal secara langsung ketika semasa hidupnya gitu. Dan ini juga sebenarnya penyesalan juga, baru kesempatan datang saat ini gitu. Harusnya udah dari jauh-jauh hari, kalau bisa malah harusnya dari sebelum menikah gitu. Tahu sosok ayah yang selalu Fai bicarakan. Pengen banget mengenal waktu masih hidup, katanya ayahnya agamanya kuat, sekali kalau bisa ngajarin acting, terus pribadi yang baik untuk ngajarin agama juga, makanya pengen banget seperti itu. Cuma paling nggak sekarang senangnya adalah alhamdulillah bisa langsung ketemu langsung, bisa langsung kenalan sama ayah. Senang ketika puasa kita bisa ibadah sama-sama. Senang ketika sebenarnya Ramadan sendiri adalah bulan penuh berkah di mana kita mencari-cari pahala. Sekarang ditambah lagi dengan punya istri, semua pahala berlipat-lipat gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakuin adalah ibadah gitu. Terus ketika lebaran senangnya adalah punya keluarga baru. Senang ketika kita bagi-bagi waktu. Lebaran pertama nih malam nginep di rumah mama aku, pagi sama keluarga aku. Akhirnya siang kita ke tempat mamahnya, ke tempat kakak-kakaknya, malamnya juga. Terus ntar balik lagi ke rumah kakak aku, ketemu keluarga aku lagi. Terus besoknya ketemu keluarga dia lagi, ke rumah saudara-saudara. Jadi kayak akhirnya jadi punya banyak keluarga sekarang. Bisa dikatakan pertama kali lah jauh dari orang tua untuk waktu yang lama, cukup lama, seminggu lebih lah. Udara dan suhu cuacanya itu beda dari Indonesia, harus pelajarin bahasa sana ya, bahasa ininya aja sih. Aku juga baru bisa sedikit kayak kata terima kasih, di situ bilangnya multumex itu ya, kayak gitu aja sih. Sekarang lagi seru-seruan sama anak aku dan saudara-saudaranya untuk main apa? Petasan sama kembang api. Yes! Mudah-mudahan petasannya ini agak heboh ya, petasan mudah-mudahan tetangga nggak pada ini ya, protes ya. Karena ini selalu setahun sekali ya. Dan ini kan sekaligus hiburan buat mereka ya. Jadi kalau orang tuanya sih ketemu senangnya ngobrol, tapi kalau anak-anaknya kan ketemu pengennya main ya. Ya supaya menghibur mereka, saya beliin kembang api sama petasan luncur sih, kayak roket gitu. Jadi nanti kita lihat. Lebaran open house kedua, kita menghibur adik-adik ini dengan itu tadi, petasan dan kembang api. Tapi tahun lalu pernah ada kejadian loh. Jadi main kembang api, terus kan sisanya masih ada apinya, dibuanglah ke sana. Di sana ada kumpulan apa? Daun-daun mati yang udah tua. Daun-daun kering dikumpulin di sana, kebakar. Waduh, mobil pada kabur terus. Pada nyebar mobilnya. Itu semua orang dari dalam keluar. Sekitar tahun kemarin tuh. 2 tahun yang lalu kan. Kita matiin rame-rame.